baik dia seorang ajengan, kiai, ustadz, bahkan habib, tapi dia tidak mengenal sejati dirinya, maka ketika di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sama nilainya dengan orang yang tidak tahu agama, telanjang bulat, di sampingnya babi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an mutalazimaini lillahi azza wa jalla. Salatan wa salaman li rasulihil karim Sayyidina wa mulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini kita bisa bertatap muka. Semoga hari yang mulia ini senantiasa Allah limpahkan rizki kepada kita, terkhusus kepada para sahabat semuanya, baik yang ada di Aceh sampai ke Papua, dan seluruh sahabat-sahabat yang lainnya yang senantiasa bersilaturahim dengan kami. Begitu juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, beberapa hari ini kita sempat digegerkan, diramaikan dengan beberapa pernyataan-pernyataan dari para sahabat kita semua, terutama dari beberapa public figure yang memiliki jamaah cukup banyak dan sangat mulia kedudukannya di hadapan para jamaah. Di antaranya banyak yang menyinggung tentang benarkah keturunan Wali Songo tersebut tidak memiliki keturunan ataupun lainnya, serta menyinggung kepada hal-hal yang bersifat sensitif. Tentu hal ini harus kita tanggapi dengan penuh kearifan. Harus kita tanggapi dengan senantiasa menanamkan rasa cinta kasih. Nah, kami bagian daripada Majelis Sunan Gunung Jati, Kesultanan Kacirebonan, Korwil Parahyangan, yang langsung dipimpin oleh Sayyid Syarifuddin, ingin menyampaikan beberapa catatan dalam rangka tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita senantiasa saling menasihati kepada para sahabat semuanya, senantiasa kita saling mengingatkan di jalan kebenaran agar kita senantiasa mendapatkan kecurahan daripada anugerah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, catatan kami ini adalah merupakan rasa cinta kami kepada guru-guru, kepada para sahabat yang lainnya yang senantiasa memegang keluhuran, yang senantiasa berpegang teguh terhadap pentingnya seseorang mengedepankan sebuah moral, sebuah akhlak. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kalaulah ada sebagian yang mengatakan bahwa Wali Songo, ini misal para wali yang terkenal di negeri Tanah Sunda ini. Kenapa kami bilang Tanah Sunda? Karena dalam catatan dulu, yang dimaksud dengan Sunda besar, Sunda kecil ini adalah Sunda besar dalam hal ini adalah Kepulauan Jawa seluruhnya, itu termasuk Sunda besar. Begitu juga Kepulauan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, itu juga bagian daripada Sunda besar dan juga ada Sunda kecil. Namun itu adalah sejarah masa lalu. Yang pasti bahwasanya wali di negeri Nusantara ini cukup banyak. Namun yang terkenal, yang sering kita dengar dalam sejarah dan telinga masyarakat, yaitu dengan nama Wali Songo. Tadi telah kami katakan, benarkah bahwa Wali Songo ini tidak memiliki keturunan, terkhusus dari pihak keturunan yang menurunkan kepada anak laki-laki? Tentu pertanyaan ini ataupun pernyataan yang langsung menohok kepada jantung, bahwa Wali Songo tidak memiliki keturunan atau terputus, itu adalah tidak bijak. Kenapa kami katakan tidak bijak?
Karena sesuai dengan catatan yang kami dapat, baik dari Kesultanan, dalam hal ini adalah kami dari Majelis Sunan Gunung Jati, Kesultanan Kacirebonan, Kaurul Parahyangan, mendapatkan informasi yang valid. Begitu juga dari para kesepuhan yang ada di Nusantara, terkhusus di Tatar Sunda, memberikan informasi kepada kami. Di antaranya adalah di sini kami mendapatkan informasi yang perlu diketahui oleh para sahabat semua, dan ini sebagai informasi kepada para sahabat yang belum mendengar atau belum mengetahui. Semoga informasi ini adalah memberikan pencerahan, memberikan pengetahuan yang bermanfaat dalam rangka senantiasa menjaga keutuhan umat, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Di antaranya yang perlu diketahui bahwa nasab Sunan Giri, Sunan Kudus, Syekh Datul Kahfi atau yang dikenal dengan Sunan Gunung Jati I, Zain Abdul Qadir atau beliau dikenal dengan Abdurrahman Al-Qadari, yang dikenal dengan Sunan Gunung Jati III. Begitu juga Tubagus Angke yang dikenal dengan Pangeran Jayakarta, kemudian Soleh Semendi dan Sulaiman Kanigoro, Mojo Agung, serta yang lainnya. Beliau-beliau ini adalah dari Al-Jailani Al-Hasan. Jadi yang telah kami sebut tadi itulah beliau ini adalah terah daripada Al-Jailani Al-Hasan. Dan kalau kita telusuri ke atasnya, yang barusan telah kami sebut adalah beliau adalah berasal dari Maroko, yaitu dari Maghrib. Begitu juga dari Irak. Begitu juga catatan yang kedua, kita mengenal Sunan Ampel, kita mengenal Sunan Derajat, kita mengenal Sunan Bonang, Syarif Hidayatullah. Beliau dikenal dengan Sunan Gunung Jati II, atau Fatahillah, atau lebih baik dikenal dengan Fadilah Khan, dengan sebagai Sunan Gunung Jati keempat. Juga beliau adalah terahnya adalah dari Al-Kazimi Al-Husaini. Nah, yang barusan kami sebut yang kedua ini adalah leluhurnya adalah berasal daripada Uzbekistan dan Irak. Begitu juga zuriat-zuriat yang lainnya yang tidak sempat tertulis, terpublikasi secara umum. Mereka simpan di keluarganya masing-masing yang masih memiliki terah langsung kepada para wali songo. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pemberitahuan ini adalah tidak lain dalam rangka senantiasa kita mengedukasi masyarakat. Bagaimana masyarakat ini menanamkan cinta kasih kepada sesamanya, terutama senantiasa menghormati kepada guru-guru yang senantiasa menyampaikan pengetahuannya dari hati yang dalam, dari kesucian hatinya. Kenapa kita senantiasa menghormati para guru yang menyampaikan pengetahuan dari kedalaman hatinya, dari kesucian hatinya? Karena guru-guru tersebut adalah menjadi sebuah pedoman, menjadi sebuah navigasi, menjadi sebuah cahaya di kalangan masyarakat yang menuntun masyarakatnya agar senantiasa mengenal siapa yang menghidupkannya, mengenal siapa yang menggerakkannya, mengenal siapa yang harus dia pegang dalam hidupnya. Tentunya para sahabat semuanya, guru-guru tersebut adalah, walaupun mereka tidak senantiasa memberitahukan kepada kita tentang keturunan, tentang nasabnya, bahkan ada sebagian guru yang telah kami temui juga beliau tidak mau dipanggil dengan namanya ajengan. Kebetulan kami dari Bogor, bahkan mereka juga tidak mau dengan dipanggil dengan kiai atau aceh. Bahkan senang ada dipanggil dengan akang. Padahal nasabnya itulah sambung kepada Sayyidina Hasan maupun kepada Sayyidina Husain. Nah, kepada guru-guru yang memiliki ketawaduan tersebut, tidak lain karena mereka ingin senantiasa berbaur, bersatu, menjadi satu padu di kalangan masyarakat dan memberikan sebagai uswah tauladan yang baik. Tentu adalah uswah ini adalah dibentuk
daripada kepribadiannya yang senantiasa mengedepankan sebuah akhlak, sebuah moral. Namun ada yang menarik dan menggelitik kepada kami. Kami masih ingat ketika kami berkhidmah di sebuah majelis mungkin lebih daripada 7 tahun seingat kami. Itu adalah kami berkhidmah di majelis yang kita kenal pada saat itu, sering kita panggil guru tersebut dengan Abah Hashim bin Tahir beserta para putra-putranya yang mulia. Beliau adalah dari bin Tahir, tentu adalah kalau di umum dipanggil dengan Habib, tapi beliau senang dipanggil dengan Abah Hashim. Begitu juga dengan putra-putranya, senang dipanggil dengan cukup dengan panggilan harian yang sederhana, tak pun menyentuh, tapi tetap menjaga kehormatan. Apa yang menggelitik? Pada saat itu, ketika kami berada di majelis, berkumpul para sahabat semuanya, ada seorang yang bertanya kepada guru ini, kepada Abah ini. Abah, maaf saya mau bertanya. Oh silakan. Guru ini bertanya, mengiyakan. Silakan kalau mau bertanya. Abah, apa yang membedakan antara Habib dengan yang lainnya? Teman-teman yang baca seperti itu adalah terkaget. Kenapa pertanyaan itu adalah sampai terlontar dengan sahabat ini? Namun guru dengan penuh kebijaksanaan dan penuh tersenyum. Maka Abah Hashim dia menjawab. Baik dia seorang ajengan, kiai, ustaz, bahkan Habib, tapi kalau dia tidak mengenal sejati dirinya, maka ketika ia berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nilainya sama dengan orang yang tidak tahu agama, dia bertelanjang bulat, di sampingnya babi. Tentu pernyataan Abah ini, guru ini adalah mengajarkan kepada kita agar senantiasa mengedepankan sebuah ilmu, mengedepankan sebuah moral, bahwa nanti di hadapan Allah Rabbul Izzati tidak ada bedanya seluruh makhluk yang namanya manusia kecuali hanya takwanya. Ukurannya adalah sebuah ketauhidannya kepada Allah, yang mana tauhid itu mengkristal ke dalam sebuah kemuliaan yang akhlak, kemuliaan dalam ketika bertutur. Maka wajar para guru-guru senantiasa mengedepankan sebuah pengetahuan ketika menakar, ketika melihat kepada seseorang tanpa terkecuali. Maka sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah, mari kita mengukur, mari kita menghormati orang, bukan karena berdasarkan zuriyah, keturunan, bukan berdasarkan status sosial, bukan karena ukurannya adalah sebuah materi, bukanlah ukurannya karena sebuah jabatan, tapi adalah ukuran sebuah ilmu, sebuah moral. Bahkan kalau kita ingat, sering ini kami mengaji, menyampaikan kepada sahabat di Padepokan Jatirumasa, yaitu kami mengaji kitab Futuhat Makkiyah karya Syekhul Akbar Ibnu Arabi, bahwa kami pernah mengatakan bahwa Syekhul Akbar Ibnu Arabi pernah mengatakan seseorang itu tidak bisa disebut seorang alim, seseorang itu tidak bisa disebut sebagai pewaris para nabi kalau orang tersebut lam yasil ila darajah al-Muhammadiyah. Seorang itu tidak bisa dikatakan seorang alim sebagai penerus daripada warisan para nabi kalaulah orang tersebut belum sampai kepada derajat kemuhammadannya. Siapakah orang yang telah sampai kepada derajat kemuhammadannya? Tentu sahabat adalah bisa mencari, sahabat bisa mengenal, sahabat telah bertemu dengan orang-orang yang telah sampai kepada tingkat kepada hakikat Muhammad, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Tentu kalau seorang telah sampai kepada derajat, kepada maqam Muhammadiyah, kepada derajat kemuhammadannya, maka orang tersebut adalah berhatikan lembut, bicara dengan penuh rasa kasih sayang, tidak pernah menyimpan dalam hatinya satu titik jarum saja sebuah kebencian, apalagi sebuah amarah. Karena orang tersebut hanya ada dalam hatinya adalah Allah Subhanahu wa taala.
yang merupakan tingkat daripada tujuan sebuah tauhid, itu ikhlas. Ikhlas juga sebagaimana dikatakan oleh Syaikhul Akbar Ibnu Arabi dalam risalah Al-Ibadah. Al-ikhlas laisa lahu fid dari illa ahad. Bahwa seseorang tidak akan sampai kepada derajat ikhlas kecuali di dalam hatinya hanya menyimpan ahad. Menyimpan Allah, tidak ada yang lainnya. Bagaimana seorang masih menyimpan yang lainnya kalau dia tidak menyimpan dalam hatinya Allah berserta kasihnya Muhammad. Itulah tujuan daripada sebuah ilmu. Tujuan daripada sebuah tauhid ketika orang menapaki sebuah pandangan ruhani. Begitu juga dalam konteks tentang orang yang mulia, tentang dalam konteks seorang guru, sebagaimana yang sering terjadi pada hari ini, selalu diukur dengan sebuah materi, selalu diukur dengan dari mana dia berasal, dan selalu diukur dengan sebuah status sosial, tentu dengan jawaban daripada Syaikhul Akbar Ibnu Arabi cukup jelas bagi para sahabat semuanya. Sahabat yang dimuliakan Allah, kami juga teringat, bahkan kami juga selalu mengajak kepada sahabat semuanya yang senantiasa menyampaikan kebijaksanaan, menyampaikan pesan-pesan kepada umat agar senantiasa berpegang teguh kepada kemuliaan, kepada kebenaran, sekalipun itu adalah cacian yang Anda terima, sekalipun itu adalah fitnahan yang akan Anda terima ketika Anda berdakwah, ketika Anda menyerukan ke dalam kebenaran, tapi Anda harus senantiasa logo, harus senantiasa masih tersenyum saja. Kita ingat, ada sebuah postulat yang disampaikan oleh seorang sufi yang agung, As-Syaikh Junaid Al-Baghdadi. Apa beliau mengatakan? La yasilu ahadun darujal haqiqah hatta yaqula alfu siddiqina anta zindiq. Seseorang itu tidak sampai kepada derajat kebenaran kecuali 1000 orang yang benar mengatakan kepada engkau zindik, engkau ateis, engkau kafir. Jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah, sahabat yang mulia ini adalah bukan zindik, bukan kafir, bukan ateis. Tapi kalau ada orang yang masih mengatakan kepada Anda sesat, masih mengatakan kepada Anda salah, Anda jangan bergeming. Terus berjalan, terus berpegang teguh dalam kebenaran. Karena kebenaran pada ujungnya adalah sebuah kebenaran. Begitu juga kebatilan ujungnya adalah sebuah kebatilan. Sahabat yang dimuliakan Allah, demikian tanggapan oleh Majelis Sunan Gunung Jati Kesultanan Kacirebonan Korwil Parahyangan yang dalam hal ini dipimpin oleh Sayyid Syarifuddin, menyampaikan beberapa catatan terhadap beberapa peristiwa yang terjadi beberapa hari ini yang sempat menggoyahkan umat. Semoga pernyataan kami ini adalah tiada lain. Kami ini adalah tawassul bil haq wa tawassul bis sabr. Kami senantiasa mendukung kepada para sahabat yang memiliki jalur dan kompetensi di bidang dakwah, terus berdakwah menyampaikan sebuah risalah dengan penuh kemuliaan dan senantiasa menjaga erat ukhuwah di antara kita. Dan yang kedua, senantiasa kita muzakarah, saling mengingatkan satu sama lainnya dalam konteks tawassul bil haq wa tawassul bis sabr. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga pernyataan ini adalah menjadi sebuah lentera di tengah kegelapan, menjadi sebuah penyejuk di antara umat yang mencari sebuah ketenangan, sebuah kesejukan, sebuah kenyamanan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.